Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, kembali lagi di channel kita, channel Harahap. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, yaitu yang membahas tentang kalam. Kemudian kali ini kita akan membahas tentang pembagiannya. Ya, pembagian kalam. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu salasatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Wa aqsamuhu salasatun. Pembagiannya kalam itu ada 3. Ismun wa fi'lun wa harfun. Yang pertama itu isim, yang kedua itu fi'il, dan yang ketiga itu huruf. Yani anna ajza'al kalami allati yata'allafu minha thalathatu aqsam. Artinya, bagian-bagian kalam itu allati yang allati yata'allafu yang tersusun minha daripadanya thalathatu aqsamin, 3 bagian. Al-awwalu, yang pertama al-ismu. Oke, kita masuk pembagian yang pertamanya itu isim. Apa itu isim? Next. Wa huwa kalimatun. Pertama syaratnya itu kalimat. Kita langsung ke definisi al-isim ya. Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha. Kalimat yang menunjukkan atas makna fi nafsiha, terkhusus pada dirinya sendiri. Walam taqtarin bizamanin wat'an. Tidak ada keterkaitan terhadap zaman dan tempat. Itu dia isim. Kazaidin wa ana wa hada. Zaidun, ana, hada. Itu adalah isim. Karena kenapa? Karena dia itu tidak ada keterkaitan terhadap zaman dan juga tempat. Kemudian dia dengan menunjukkan makna pada dirinya sendiri. As-tsani al-fi'lu. Yang kedua, fi'il. Wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha. Itu kalimat yang menunjukkan atas makna fi nafsiha, atas dirinya, dalam dirinya. Faqataranat bi zamanin wat'an. Di sinilah berbeda di antara isim dan fi'il. Kalau dia isim tadi, tidak ada keterkaitan terhadap zaman dan wat'an, tempat. Kemudian kalau dia fi'il, waqataranat, dia itu ada keterkaitan berhubungan dengan zaman dan wat'an. Fa in dallat tilkal kalimatu. Ketika kalimat itu menunjukkan ala zamanin madin, terhadap zaman yang telah lewat terdahulu, fahiyal fi'lul madi. Maka itu dinamakan fi'il madi. Jadi tadi fi'il itu terkait terhadap zaman, ya, dengan zaman, waktu. Ketika fi'il madi tersebut kalimat itu menunjukkan atas zaman yang lewat, yang telah lewat, maka fi'il tersebut jatuh namanya dengan fi'il madhi. Nahwu, contoh, qoma. Qoma artinya telah berdiri oleh dia. Telah. Kalimat telah. Qoma itu diartikan telah. Karena menunjukkan telah lewat. Bukan yang akan terjadi, yang terjadi sekarang, yang akan datang. Wa in dallat ala zamanin yahtamilul hal wal istiqbalu fahiyal fi'lul mudhari'u. Ketika fi'il tersebut mengandung zaman keadaan sekarang atau yang akan datang, maka dia jatuh menjadi fi'il mudhari'. Contoh,
yakumu, sedang berdiri oleh dia. Wa in dallat ala talabi syai'in fil mustaqbali wa hiya fi'lul amri. Nah, hukum ketika fi'il tersebut menunjukkan tuntutan terhadap sesuatu dengan keterkaitan zaman yang akan datang, itu dinamakan dengan fi'il amar. Contohnya kum, berdirilah. Berdirilah. Itu apa tadi? Definisi dari fi'il beserta pembagiannya. Jadi fi'il itu kalimat yang menunjukkan makna yang terhadap diri sendiri, kemudian terkait terhadap zaman dan waktu, zaman dan tempat, kemudian fi'il tersebut zaman dan waktu ya. Kemudian fi'il tersebut terbagi menjadi 3, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Yang ketiga, as-salisu al-harfu. Yang ketiga yaitu huruf. Apa itu huruf? Wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Yaitu kalimat yang menunjukkan terhadap makna fi ghairiha, dari selainnya. Contoh, ila, wahal, walam. Ini yang dimaksud dengan huruf. Qawluhu, tapi ada syaratnya. Ja'ali makna. Ketika huruf tersebut harus mengandung makna. Ya'ni bihi annal harfa. Bahwasanya huruf la yakunu lahu, tidak ada dia huruf dakhala fi ta'lifil kalami, masuk ke dalam susunan kalam, illa, kecuali bagaimana? Idza kana lahu makna. Jadi syaratnya juga huruf tersebut harus mempunyai makna, maka dia akan dimasukkan ke dalam apa tadi? Al-harf, huruf. Contoh, kahal, walam. Huruf hal dan lam, fa inna hal maknaha, karena huruf hal itu maknanya adalah lil istifham. Al-istifham itu pertanyaan. Walam maknaha an-nafyu. Kemudian lam itu bermakna nafyu, penafian. Fa illam yakun lahu makna la yadkhulu fi tarkibil kalam. Jadi catatannya, ketika huruf tersebut tidak mempunyai makna, maka la yadkhulu fi tarkibil kalam, maka tidak masuk terhadap susunan kalam. Contoh, hurufil mabani, seperti huruf-huruf yang dibina. Contoh, zayu, kalimat zai dalam kalimat zaidun, huruf zai dalam kalimat zaidun, waya'uhu, dan daluhu wa daluhu. Fa inna kullan minha, karena setiap minha daripadanya huruf adalah huruf mabani. La harfa makna, bukan huruf yang mempunyai makna. Oke. Next. Kita telah membahas tentang pembagian kalam, isim, fi'il, huruf. Dan kita masuk ke lebih terperincian lagi, yaitu apa itu isim. Dan bagaimana cara pengenalan isim. Tadi kita bahas itu isim, fi'il, huruf, serta definisinya. Kemudian sekarang kita bagaimana cara mengenali isim. Sebagai contoh, kita ada kenal semua orang namanya Fauzan. Jadi kita harus tahu apa tanda-tandanya. Dikenal gitu. Fal ismu yu'rafu bil khafdi, maka bermula isim yu'rafu bil khafdi, dikenal dengan khafat. Ini salah satu tanda dari atau tanda isim. Yang pertama itu bil khafdi, dengan khafat. Dan yang kedua at-tanwin, tanwin. Wa dukhulil alifi wal lam, masuk alif lam,
wa hurufil khafdi, masuk huruf khafat. Apa itu huruf khafat? Wahia min wa ila akhir. Oke, langsung kita ke teksnya. Al-ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Yani anna al-isma, bahwasanya isim yatamayyizu anil fi'li wal harfi bil khafdi. Bahwasanya isim itu berbeda daripada fi'il dan huruf. Apa tanda perbedaannya itu? Ya bil khafdi. Paling mencondong itu adalah khafat. Karena khafat, tanda khafat ini tidak ada pada fi'il. Begitu juga dengan huruf. Nahwu, contoh, marartu bi Zaidin. Aku lewat bi Zaidin, dengan si Zaid. Wa gulami Zaidin. Ya, ada di sana makhfud, yaitu khafat di kalimat dal, yaitu berharokat kasrah, tanda kasrah yang merupakan alamatul khafdi, tanda-tanda khafat. Fazaidun, maka kita bahas lebih terperinci. Fazaidun, maka bermula kalimat Zaid. Al-majrur, yang dijarkan itu bil ba'i, dijar dengan ba. Wa gulam, dan kalimat gulam ismani, dua isim, liwujudil khafdi, jadi adanya khafat. Nah, dia menjadi atof, ma'tuf dia. Wat tanwin, tadi kita bahas tentang khafat. Yang kedua kita bahas tanwin. Tanwin nahwu Zaidun wa rajulun. Kalimat Zaidun itu memakai tanwin, dan juga rajulun memakai tanwin. Fa Zaidun wa rajulun, maka kalimat Zaidun dan rajulun kullu minhuma ismun liwujudit tanwin fihi. Maka kalimat Zaidun dan rajulun tadi dikatakan di isim. Kenapa? Syaratnya liwujudit tanwin fihi, karena adanya tanwin di dalamnya. Wat tanwinu, apa itu tanwin? Nunun sakinatun talhaqul akhir lafdan la khattan. Apa maknanya? Tanwin itu nun yang sukun yang berada di akhir, lafdan secara lafaz, la khattan. Maksudnya itu gimana kawan-kawan di sini? Kita melihat contoh kalimat lafdan di sini. Secara tulisan seharusnya setelah huruf dha ini ada huruf nun, lafdhan di sini. Namun kenapa? Karena dia tanwin. Apa itu tanwin? Tadi udah nunun sakinatin, nunun sakinatun. Adanya nun yang sukun yang berada di akhir lafaz. La khattan. Lihat, ketika kita lafazkan itu seolah-olah ada huruf nun. Tetapi ketika kita lihat nyata dalam tulisan, kita tidak ada melihat huruf nun. Namun dia ada memakai harokat tanwin. Begitu kira-kira kawan-kawan sekalian. Ya, begitu. Ya, begitu. Wa dukhulul alifi wal lam, dan masuknya huruf alif dan lam. Contoh. Ini yang ketiga ya. Tadi kita bahas tentang itu khafat, kemudian tanwin. Yang ketiga yaitu adalah masuknya huruf alif lam. Nahwu ar-rajulu wal gulam. Kalimat ar-rajul wal gulam, kenapa? Fakullu minhuma ismun, keduanya itu adalah isim. Kenapa? Lidukhulil alif lam, karena masuknya alif lam alaihima, di dalam kedua kalimat tersebut. Wa huruful khafdi, yang keempat adanya huruf khafat. Kenapa dia disebut dengan isim? Karena ada huruf khafat. Jadi pertanyaan, apakah itu huruf khafat? Nanti kita bahas itu huruf khafat ya. Nahwu marartu bi Zaidin. Kalimat ba di sini, huruf ba di sini adalah huruf khafat yang mengakibatkan sesudahnya itu harus majarur. Maka ini dikatakan isim. Fakullun minhuma, setiap dari keduanya isim,
lidukhuli harfil khafdi, ketika masuk huruf khafat dalam kalimat tersebut, wahya al-ba'u, yang tadi kalimat bisa ini itu ada huruf ba di sebelum huruf zaid, alaihima, di atas kedua huruf yaitu rajulin. Nah, jadi asalnya marartu bi zaidin, asalnya itu marartu bi zaidin wa bi rajulin. Namun kenapa di sini di kalimat rajulin ini tidak dicantumkan di situ huruf ba sebelumnya? Karena dia ma'tufun bi zaidin. Nanti kan kita bahas lebih detail lagi mengenai ma'tuf dan ataf di pertemuan-pertemuan yang akan mendatang. Oke, lanjut guys. Tsumma dzakara jumlatun. Dzukira. Kemudian disebutkan jumlatun min hurufil khafdi. Jumlah daripada huruf khafat. Faqala wahya min wa ila, 1, 2, yaitu min dan ila. Nahwu sirtu minal basrati, aku lewat dari Basrah, ilal Kufati, ke Kufah. Adakah di sini min ila? Ada. Sirtu fi'il fa'il, min harfu jarnin, al basrati majrurun bi, dijarkan dengan min, wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih, maka al basrati dikatakan isim. Kenapa dikatakan isim? Karena adanya huruf jar. Ila harfu jarrin, al kufati dijarkan oleh ila, wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih, maka kalimat ila tadi ilal kufati menjadi isim. Kenapa? Karena adanya huruf jar. Fa kullu minal basrati wal kufati ismun lidukhuli min alal awwali wa ila ala tsani. Itu artinya huruf min dan ila dan ala. Wa an, ketiga huruf khafat, an, nahwu ramaitu. Kita lewatin ya guys, ini matanya. Ra'aitu sahmi anil kuwaisi. Apa dia anis al-qausi? Ini falqaus, ini lebih detailnya guys. Falqaus ismun lidukhuli an alaihi. Kenapa dikatakan isim? Karena masuknya an di dalamnya. Wa ala, kalimat ala, sekarang huruf ala. Raqibtu alal fars, saya mengendarai kuda. Ala harfu jarrin, al-faras majrurun bi ala. Fal farsu ismun lidukhuli ala alaihi. Kenapa dia katakan isim? Karena masuk ala dan juga fi, al-ma'u fil kauzi, fil kauzi itu menjadi al-kauz menjadi isim karena masuknya fi di dalamnya. Kemudian warubba rajulin karimin, farajulun ismun. Kenapa dikatakan rajulin itu ismun? Karena masuknya rubba di atasnya. Al-ba'u marartu bi zaidin. Kenapa zaidin itu dikatakan isim? Karena masuknya huruf ba. Wal kaf zaidun kal badari. Kenapa kalimat al-badar menjadi isim? Karena masuknya huruf kaf sebelumnya. Al-lam al-malul li zaidin, bermula harta itu adalah milik si Zaid. Kenapa kalimat zaidin menjadi isim? Karena masuknya huruf lam, dan seterusnya. Itu tadi adalah huruf-huruf khafat. Kemudian wa huruful qasami. Kita telah bahas di huruf khafat itu apa. Kemudian kita masuk ke huruf qasam, yaitu tanda-tanda atau cara mengenali apa itu, cara mengenali isim tadi. Wahya min jumlati hurufil khafdi, itu adalah jumlah daripada huruf khafat sama. Wa isti'malat fil qasam, yang dipakai dalam qasam sama, yaitu wallahi, billahi, tallahi. Maka kalimat lafzul jalalah itu adalah isim. Kenapa? Karena adanya huruf qasam. Itulah sekiranya beberapa tanda-tanda atau apa tadi ya, cara mengenali isim, yaitu
Kita hitungnya guys. Yang pertama itu tadi kita bahas tentang ya khafat ya. 1. Kemudian tadi kita bahas tanwin. 2. Kemudian kita bahas masih alif lam. Aina alif lam. 3. Kemudian ya ini masuknya huruf khafat. 4. Kemudian ini beserta itu tadi beserta apa tadi huruf khafat itu beserta apa namanya macamannya, yaitu huruf khafat itu tadi ada 9 ya, kita sudah sebutkan. Kemudian ini yang kelima, tanda apa? Tanda untuk mengenali isim. Dan hal ini teman-teman, kita hanya bahas tentang cara ini ya. Dan nanti akan ketika kita bahas kitab tafsirnya mungkin nanti ada penambahan di antara tanda-tanda khafat. Wallahu a'lam ya. Kemudian kita bahas kepada fi'il. Bagaimana cara mengenal fi'il? Kita bahas ini guys. Wal fi'lu yu'rafu biqad was-sin wa sabab wa ta'i ta'nits as-sakinati يعني أن الفعل يتميز عن الاسم والحرف. Al-fi'l itu dikenal dengan qad 1, wasin 2, wasaufa 3, wa ta'it ta'nis as-sakinati 4. Ternyata ada 4 cara mengenali untuk isim. Yani annal fi'la bahwasanya fi'il itu yatamayyazu berbeda 'anil ism daripada isim dan huruf. Jadi fi'il itu juga berbeda daripada isim dan huruf. Sebagaimana isim tadi berbeda daripada fi'il dan huruf. Masuk guys. Tadi dibahas itu berbeda daripada isim dan huruf. Ya dakhulu, ya ada bidukhuli qad, karena maksudnya huruf qad. Alaihi wa tadakhulu ala al-madhi, yang masuk qad itu masuk kepada fi'il madhi. Nah, contoh qad qama zaidun. Kenapa qama wa ala al-mudhari'i qad yaqumu fakullu min qama wa yaqumu, kalimat koma dan yang koma yang sebenarnya tadi qad dan yakumu yang sebenarnya tadi qad, itu koma dan yakumu adalah fi'il. Kenapa kata fi'il? Karena masuknya qad di atasnya, itu wasinu dan sin, wasaufa wasin wasaufa, kalimat yang yakhtassani terkhusus kedua ini bil mudhari, cuma masuk kepada fi'il mudhari. Contoh sayaqumu zaidun, akan berdiri oleh si Zaid. Saufa yaqumu Zaidun, akan berdiri oleh si Zaid. Yaqulu yaqumu, kalimat yaqumu di situ karena ada sebelumnya itu huruf sin adalah fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari? Lidukhuli sin, karena ada masuk sin dan saufa. Kalimat yaqumu yang pertama dan yaqumu yang kedua itu yaqumu yang sebelumnya sin dan yaqumu yang sebelumnya saufa adalah isim. Kenapa? Karena dikatakan dia fi'il mudhari adalah karena lidukhuli sin dan saufa, karena ada sebelumnya itu adalah sin dan saufa. Wa ta'it ta'nis sakinati, dan ta'nis sakinati yang terkhusus takhtassu bil madhi, yang terkhusus pada fi'il madhi. Nahwu qamat hindun, berkata oleh si berdiri oleh si Hindun. Faqama, maka kalimat qama fi'lun madhi adalah fi'il madhi. Kenapa? Lilhuqi at-ta'i lahu, karena adanya masuknya huruf ta di kalimat qama, jadi yaitu ta'nis sakinah. Selanjutnya yang ketiga, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li, yani anna al harf yatamayyizu 'anil ism wal fi'l. Ya, sama juga yang sebagai yang sebelumnya tadi, bahwasanya isim itu berbeda dari fi'il dan huruf, fi'il berbeda dari isim dan huruf, kemudian huruf juga berbeda dari isim dan fi'il. Bi anna la yuqbalu syai'an, terima sesuatu pun min alamatil ismi wala syai'an min alamatil fi'il. Artinya huruf itu tanda-tanda yang terbaru kalimat isim, tanda-tanda yang terbaru kalimat fi'il, tidak ada satu pun, tidak ada masuk kepada tanda-tanda, tidak ada yang masuk ke huruf. Itu sisanya itulah yang masuk ke hal. Yang tidak ada pada isim, tidak ada huruf, itu ke hal. Contoh ke huruf.
kalimat hal, huruf hal, huruf fi, huruf lam, fa innaha maka sesungguhnya huruf-huruf tadi la tuqabalu syai'an, tidak menerima sesuatu pun daripada sedemikian itu isim fiil, tidak menerima. Fa alamatuhu maka tandanya adamu qubulil alamati allati lil ismi wal fi'li. Apa tandanya? Jelas ini, yaitu ketidakterimaan tanda-tanda bagi isim dan bagi fi'il. Qala al-'allamatul Hariri fi mulhatil i'rabi. Apa kata Syekh al-'allama al-Hariri dalam kitab mulhatil i'rabi? Wal harfu ma laysat lahu 'alamah faqis ala qawli takun 'allamah. Bermula huruf dan bermula ma laysat lahu 'alamah, tidak mempunyai tanda. Faqis ala qawli maka yakinlah atas perkataanku, takun 'allamah akan menjadi benar, akan 'allamah benar. Itu sekian. Ya. Ini karena saya juga belum paham pasti itu gimana cara terjemahannya. Nanti kawan-kawan bisa cari nanti lebih detail lagi ya di channel lain atau di Google nanti ya. Ya sekian dari saya yang sanggup saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir saya akan rinci kembali pada pertemuan pembahasan kali ini. Kita membahas tentang pembagian isim, mana isim pembagian kalam itu terbagi 3, isim fi'il huruf. Isim itu dikenal dengan huruf khafdi dengan khaffat, tanwin, dukhul alif, wal lam, huruf khafdi. Kemudian juga huruf qasami itu tadi tanda-tanda cara mengetahui bahwa itu adalah isim. Kemudian cara mengetahui adalah fi'il. Bagaimana itu fi'il? Yaitu dikenal dengan ada qad, sin, saufat, sakinah. Kemudian bagaimana itu huruf? Huruf itu dikenal dengan tidak adanya tanda-tanda isim dan fi'il, tidak adanya kepada huruf. Itu dah beberapa tanda-tanda. Dan tentunya tadi kita udah bahas juga apa itu isim. Bagaimana dikasih adalah isim kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha ulam tarin bizaman, yaitu isim itu tidak, itu kalimat yang punya makna tetapi tidak ada keterkaitan antara zaman dan tempat. Kemudian juga kalau dia fi'il sebaliknya, itu dia mempunyai ada keterkaitan antara zaman dan tempat. Kemudian itu huruf, yaitu fi'il itu juga terbagi menjadi 3, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar, tergantung tempatnya bagaimana kondisi zaman tadi. Kemudian yang terakhir itu adalah huruf ma la yasluhu ma'ahu dalil ismi, yaitu kalimat yang tidak asal yang tidak ada padanya itu tanda-tanda bagi isim dan juga pula ada tanda-tanda bagi fi'il. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan jumpa lagi di channel atau pembahasan berikutnya. Sekian teman-teman.